merasionalkan suatu akar. Nah, jadi salah satu yang penting dalam bentuk akar adalah bilangan di bawah tanda akar tidak boleh berbentuk pecahan. Atau boleh juga kata-katanya seperti ini, tidak boleh ada akar yang menjadi suatu penyebut suatu pecahan, ya. Nah, jadi gimana kalau akar itu adalah suatu penyebut atau bilangannya berbentuk pecahan? Maka bentuk akar itu harus dirasionalkan. Nah, untuk merasionalkan suatu akar, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, lihat pangkat akarnya, ya, apakah pangkat 2, pangkat 3. Kemudian kita akan mengalihkan penyebut dengan bilangan yang sama sampai mempunyai pangkat yang sama dengan pangkat akarnya. Jadi kalau pangkat akarnya 3, penyebutnya kita kalikan terus sampai mempunyai pangkat 3. Masalahnya kalau kakak mengalihkan penyebut, maka kakak berubah soal, ya. Maka kita akan mengalihkan pembilangnya juga dengan nilai yang sama seperti yang dikalikan pada penyebutnya. Supaya nggak bingung, langsung aja kita coba. Jadi di sini kakak disuruh merasionalkan akar. Nah, ini bentuknya nggak boleh nih. Di bawahnya ada angka 3-nya. Nah, kalau kita lihat akarnya ini adalah pangkat 2, ya. Karena tidak ada pangkatnya. 3-nya ini pangkat 1. Ingat ya, ketika kita menyederhanakan akar, kalau kita punya akar 2, ini nggak bisa keluar. Kalau kita punya akar 2 kuadrat, nah, ini bisa menjadi 2. Kalau kita punya akar 2 pangkat 3, kita bagi ya. 3-nya dibagi dengan 2, 2 pangkat 1, sisa 2 pangkat 1. Kalau kita punya akar dari 2 pangkat 4, maka kita punya 2 pangkat 2. 4 dibagi dengan 2, nggak ada sisa. Nah, di sini berarti supaya 3 bisa keluar dari akar, intinya kan kita mau menghilangkan 3 ini, ya. Kita kalikan dengan 3. Supaya ini menjadi 3 pangkat 2, gitu ya. Dikalikan 3. Tapi kalau begini kakak merubah nilainya jadi 2/6, maka yang atasnya kakak ubah juga jadi 3. Sehingga di sini kakak punya 6/3 kuadrat. Dari sini yang bisa keluar dari tanda akar ada yang kelipatan 2. Maka, karena dia di bawah, keluarnya juga menjadi di bawah. Atas tidak ada yang keluar, maka 1. Makanya jadi 1/3 akar 6. Ini adalah bentuk rasional dari akarnya. Kita coba lagi yang nomor 2 ya. Kakak punya akar dari 1/5. Pangkatnya 2, ini 5 pangkat 1. Supaya menjadi 5 pangkat 2, kakak kalikan 5. Tapi karena bawah dikali 5, atas dikali 5 juga. Ya, sehingga kakak mempunyai akar 5/5 kuadrat. Yang bisa keluar dari akar adalah yang memiliki pangkat sama dengan si akarnya, ya, yang 2. Maka 5 kuadrat yang di bawah bisa keluar, tapi jadi per 5 karena di bawah, ya. Atas tidak ada yang keluar, kita tulis 1 akar 5. Maka 1/5 akar 5. Gampang ya, udah mulai mengerti harusnya. Kita coba nih, 1/8. Gimana kalau ketemu soal seperti ini? Kalau ketemu soal seperti ini, kita harus berhati-hati ya. Sebenarnya boleh nih teman-teman langsung kalikan 8, boleh. Tapi kalau seperti ini, lebih baik kita tuliskan dulu dalam bentuk perkalian faktor prima. Maka kita punya akar 1/2 pangkat 3. Ya, 8 itu kan 2 pangkat 3. Kalau lupa, boleh bikin pohon faktor. 2, 4, 2, 2. Kalau kita lihat, di sini pangkatnya 3, di sini pangkatnya 2. Sebetulnya dia bisa keluar ya. Dia bisa keluar dari akar dan menyisakan 1, pangkat 1 di dalam. Karena 3 bagi 2 itu adalah 1, hasilnya sisa 1. Nah, tapi kakak di sini tidak mau memproses itu dulu. Kita boleh seperti ini. Kakak kalikan 2. Loh, kenapa dikalikan 2, Kak? Ini kan bisa keluar dari akar. Tapi pangkatnya belum kelipatannya. Ya, ini 2, ini 3. Jadi kakak kalikan dulu supaya menjadi kelipatannya. Menjadi 2/2 pangkat 4. Kalau sudah begini, maka kalau kita lihat ini 4, ini kan tadi pangkatnya 2 ya. Karena kalau 2 biasanya tidak ditulis. Maka di sini ini bisa keluar nih. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka yang bagian bawah 2/2.
bagian atas tidak ada yang bisa keluar, maka kita tulis 1. Akar 2. Ya, ini kan tidak bisa keluar yang ini. Jadi hasilnya adalah 1/4 akar 2. Ya. Nah, berarti sama nih sama ini nih ya. Kalau kita lihat di sini kita jadikan dulu perkalian faktor prima. 3/20 itu adalah 4 dikali 5, 2 dikali 2. Maka 2/2 dikali 5. Nah, kalau kita lihat 2-nya sudah kelipatan 2 nih pangkatnya. 2 dan 2. 5-nya yang belum. Maka kita cukup mengalikan 5/5. Ya, jadi kita kalikan bawahnya 5, atasnya kita kalikan 5 juga. Sehingga kita mempunyai hasil 3 dikalikan 5, 15 per 2/2 dikali 5/2. Nah, ini berarti yang keluar dari akar yang bagian bawah ini adalah 2 dikali 5. Jadi si 2-nya bisa keluar karena kelipatan 2. 5-nya juga bisa keluar karena kelipatan 5. 15 tidak bisa keluar karena dia bukan kuadrat ya. 1, maka tetap akar 15. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/10 akar 15. Oke ya, udah mulai bisa ya. Nah, sekarang kakak ajarkan bentuk yang berbeda, tapi mempunyai konsep yang sama. Jadi kalau kita ketemu soal seperti ini, sebetulnya sama. Kita tidak mau di bawah sini ada akar, gitu ya. Sama seperti ini, kita tidak mau ada pecahan di dalam akar, kita tidak mau ada akar di dalam pecahan ya, di bagian bawah penyebutnya. Nah, ini nanti yang dikalikan, nah ini kalau begini, kakak mengalikannya bukan 5 lagi, tapi kakak mengalikannya akar 5. Ini akar 5. Nah, ini kakak di video ini mungkin urutan di playlistnya nanti sebelum perkalian. Jadi kita akan lihat sedikit ya, kalau perkalian akar tuh seperti apa sih? Kalau perkalian akar itu harus sama pangkatnya. Jadi pangkat 2, ini boleh dikalikan dengan pangkat 2. Akarnya jadi 1 ya, tanpa dikaliin ya pangkatnya. Bilangan di dalamnya boleh dikalikan. Jadi 25, sehingga ini bisa jadi 5 gitu ya. Tapi kalau pangkatnya berbeda, misalnya 3, nah ini tidak bisa dikalikan ya. Bisa nanti caranya ketika kakak ajarkan di video perkalian. Jadi ini kalau kita kalikan, jadi bagian bawah kakak kalikan akar 5. Kenapa kak dikalikan akar 5? Karena kakak punya tujuan supaya kakak punya akar 25. Ya, karena akar 5 kali akar 5, akarnya jadi 1, 5-nya dikalikan 5, akar 25. Yang atasnya berarti kakak punya 2 akar 5. Maka di sini 25-nya boleh keluar dari akar ya. Menjadi atas tetap 2 akar 5 dibagi 3 dikali 5. Atau boleh kakak tulis 2 per 3 kali 5, 15 akar 5. 2 per 15 akar 5. Ya. Kita coba yang nomor 6. Wah, 18 ini bukan bilangan prima. Artinya harus kita jadikan bilangan prima dulu. 18 faktornya 2 sama 9. 3 dan 3, maka kakak punya 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini sebenarnya kakak boleh anggap dia seperti ini. Tetap akarnya terpisah. 2 dikali 3 pangkat 2 gitu ya. Sehingga kakak perlu mengalihkan dengan akar 2 saja. Kenapa dengan akar 2 saja? Karena 3-nya sudah pangkat 2, sudah kelipatan dari 2. Maka yang atas akarnya menjadi 1, 2 dikali 5, 10. Yang bawah akarnya menjadi 1, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Maka kita punya akar 10 dibagi 2 pangkat 2 keluar dari akar jadi 2. 3 pangkat 2 keluar dari akar jadi 3. Maka kakak punya 1/6 akar 10. Gitu ya. Nah, sebetulnya ini boleh banget kakak tulis seperti ini. Ini boleh banget nih kakak tulis menjadi 1. Menjadi sama 5 dibagi 2 dikali 3 pangkat 2. Tetap sama, aturannya pangkatnya harus sama. Kalau pangkatnya berbeda tidak boleh ya. Nanti kakak ajarkan kalau pangkatnya berbeda bagaimana.
Nanti ini sama nih langkahnya. Berarti dikalikan 2/2 ya. Nah, sehingga nanti dapatnya nanti akar dari 10/2 dikali 3/2. Nanti sama nih hasilnya ini juga. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba yang ini. Ini sedikit berbeda. Pangkatnya itu pangkat bukan 2, pangkatnya 3. Tetap sama, tujuan kita adalah mengalihkan supaya bilangan ini punya pangkat 3 atau kelipatan 3. Maka ini kakak bisa kalikan dengan, nah ini 2-nya kan pangkat 2. Supaya jadi pangkat 3, kakak kalikan pangkat 1. B-nya pangkat 1. Supaya pangkat 3, kakak kalikan pangkat 2. Oh, berarti dikalikan dengan 2B pangkat 2. Artinya atasnya juga sama. Dikalikan dengan 2B pangkat 2. Maka setelah dikalikan, kakak akan punya, ini pangkat 3, akar pangkat 3 ya, 2B kuadrat, bawahnya menjadi 2 pangkat 3 dikali B pangkat 3. Yang bisa keluar tentunya yang bawah, yang atas nggak bisa. Karena 1 dibagi 3 nggak bisa, 2 dibagi 3 tidak bisa. 2 pangkat 3 dibagi dengan pangkat 3 hasilnya 1. Maka ini kita punya 2 pangkat 1 ya. B-nya juga 2 pangkat 1. Atas nggak ada yang keluar, kita tulis 1. Maka ini sisanya adalah, ini sudah keluar semua, tinggal yang ini doang. 2B kuadrat. Gampang ya? Sama halnya kalau yang ini pangkatnya 5 sekarang. Ini 8. Kita bikin dulu perkalian faktor primanya. X 2 pangkat 3 dikali Y pangkat 12. Kita mau buat dia supaya kelipatan 5. Ya, maka kita kali. 2-nya supaya jadi 5 pangkat 3, maka 2 pangkat 2. Y-nya supaya pangkat 15 ya berarti ya. Kalau kelipatan 5 ya. Berarti Y pangkat 3 ya, supaya 12 tambah 3 jadi 15. Atasnya juga kita kalikan yang sama. 2 pangkat 2 dikali Y pangkat 3. Ya. Bukan dikalikan X pangkat 14 ya. X pangkat 4 ya. Hati-hati. Maka kita di sini punya akar 5 dari 2 pangkat 2 dikali X dikali Y pangkat 3. Dibagi kita punya 2 pangkat 5 dikali Y pangkat 15. Nah, maka yang atas kalau kita perhatikan tidak ada yang bisa keluar dari akar pangkat 5 ini. Karena nggak ada yang kelipatan 5. 1/2 pangkat 5 keluar dari akar pangkat 5 jadi 2 pangkat 1. Y-nya tinggal dibagi nih. 15 dibagi dengan 5. Y pangkat 3. Akar 2 pangkat 2 X Y pangkat 3. Nah, kita gampang ya. Untuk pangkatnya yang bukan 2, pangkat akar yang bukan 2, ternyata intinya tinggal kita bikin kelipatannya ya. Atau menjadi bilangannya ya. Kalau pangkat 5 jadi 5 atau kelipatan 5. Nah, di sini kakak mau mengajarkan bentuk yang agak unik. Kenapa? Karena bentuk ini sebenarnya nanti banyak kepake di SMA. Cuma beberapa sekolah unggulan biasanya mengajarkan bentuk ini. Bentuk ini memanfaatkan perkalian aljabar istimewa rumus yang ini ya. Jadi kalau kakak punya A ditambah B dikalikan A dikurang B, ini sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi kalau misalkan dia akar ya, akar dikuadratin, akarnya jadi hilang. Jadi di bagian bawah hilang akarnya. Ciri-cirinya apa? Biasanya dia ada 2. Kalau lebih dari 2 bisa sebetulnya, tapi itu sudah level advance lagi, lebih jauh lebih susah lagi. Dan pangkatnya biasanya pangkat dari akarnya pangkat 2, akar pangkat 2. Bisa akar pangkat 3, tapi nanti menggunakan rumus yang berbeda. Kalau akar pangkat 3 nanti pakai rumus yang berbeda. Nanti yang ini, kalau teman-teman lupa, nanti kakak kasih linknya di sebelah kanan atas. Boleh dilihat videonya untuk dipelajari lebih lanjut. Nah, jadi perkaliannya seperti apa? Ya, bentuknya biasanya ada plus, ada min. Di sini ada 2 dikurang akar 3. Artinya kita punya bagian yang sebelah sini. 2 dikurang akar 3. Artinya supaya muncul kuadratnya, kita kalikannya dengan yang ini. A tambah B.
Artinya kita kalikan dengan 2 ditambah akar 3. 2 ditambah akar 3. Gitu ya. Sehingga bagian atas menjadi 2 ditambah akar 3. Bagian bawah kita bisa menerapkan rumus ini. 2 kuadrat dikurang akar 3 di kuadrat. Maka ini menjadi 2 ditambah akar 3 dibagi 2 kuadrat berapa ya? 4 ya. 4 dikurang akar 3 dikuadratkan, akarnya ya jadi hilang 3. Oh, ternyata jadinya 2 ditambah akar 3 gitu. Ini adalah bentuk rasionalnya. Nah, kita coba lagi yang nomor 10. Kakak kasih warna yang berbeda. Di sini kita punyanya akar 2 tambah akar 5. Ya, kita punyanya yang ini nih. Artinya kita kalikannya dengan yang ini gitu ya. Jadi kalau punyanya yang plus kalikannya dengan yang min, kalau punya min kalikan dengan plus. Maka kita kalikan dengan akar 2 min akar 5, akar 2 min akar 5. Gitu ya. Nah, ini berarti yang bagian atas, hati-hati, ini kakak akan tulisnya begini. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sifat distributif. 5 ini harus dikalikan dengan ini, harus dikalikan dengan ini. Gitu ya. Dibagi. Nah, ini langsung boleh pakai rumus. Jadi A kuadrat kurang B kuadrat. Akar 2 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat. Ya. Maka ini kalikan ke dalam. Atau biarin saja begini. 5 akar 2 min akar 5 dibagi akar 2 dikuadratkan 2 dikurang akar 5 dikuadratkan 5. Oh, ternyata ini hasilnya min 3 ya. Minus 5/3 dikalikan akar 2 dikurang akar 5. Minus 5/3 dari mana, Kak? Dari 5 dibagi minus 3. Ya, ini kan hasilnya minus 3.